Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk malam ini kami kembali diberikan kesempatan untuk bisa berdoa bersama dan sebentar akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami dengarkan. Kami memohon anugerah Tuhan kepada setiap kami, agar kami boleh sungguh memiliki pemahaman yang benar, khususnya mengenai harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami memohon agar Tuhan memberikan kami anugerah, supaya kami boleh menikmati apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin dan berkati setiap kami, begitu juga dengan setiap peralatan, sarana yang kami gunakan, kiranya Tuhan juga memberkati. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Ya, saya akan share screen dulu. Ya, semua bisa lihat ya, share screen saya ya. Oke, tema kita hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai Allah, orang Kristen, dan harta. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1, saya akan membacakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia, serta segala yang diam di dalamnya. Berbicara mengenai Allah berkaitan dengan orang Kristen dan dengan harta. Ya, satu prinsip yang harus kita pahami bersama, dan saya yakin kita juga sudah sama-sama tahu begitu ya. Cuma ini mengingatkan kembali kepada kita. Prinsip yang utama, prinsip yang paling pertama berkaitan dengan harta dan Allah, orang Kristen dan harta adalah bahwa Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Oleh karena dia adalah pencipta segala sesuatu, maka Allah itu adalah pemilik satu-satunya dari segala sesuatu. Karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, maka Allah adalah pemilik satu-satunya. Termasuk pemilik dari harta yang kita miliki. Harta yang Tuhan percayakan. Harta yang saat ini ada pada kita. Allah adalah pemilik satu-satunya. Oleh karena Allah itu adalah pemilik satu-satunya, maka tidak ada satupun kecuali Allah yang boleh diperlakukan sebagai Allah. Tidak ada satupun kecuali Allah yang boleh diperlakukan sebagai Allah. Dengan kata lain, tidak boleh kita jadikan harta sebagai berhala. Harta sebagai Allah. Berhala itu adalah segala sesuatu yang kita anggap sebagai Allah, begitu ya. Atau segala sesuatu yang dijadikan sebagai Allah. Jangan sampai kita menjadikan harta itu sebagai Allah. Kenapa? Karena prinsip yang pertama, Allah itu pemilik satu-satunya. Allah pemilik satu-satunya, sehingga tidak boleh ada satupun kecuali Allah yang boleh diperlakukan sebagai Allah. Dan oleh karena Allah itu adalah pemilik satu-satunya, maka tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan manusia yang terlepas dari Allah. Karena Allah merupakan pemilik satu-satunya dari segala sesuatu, maka tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan manusia yang terlepas dari Allah. Sehingga berbicara mengenai harta, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka harta itu tidak boleh diperlakukan sebagai tuan, apalagi sebagai Tuhan, melainkan sebagai alat dan pelayan, begitu ya. Jadi harta itu hanya sebagai alat, bukan tuan, bukan yang memerintah kita, apalagi sebagai Tuhan yang kita dewa-dewakan, bukan. Hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak bergantung kepada harta, tapi bergantung kepada Tuhan dan anugerahnya. Hidup saya dan saudara, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap kita yang mengaku sudah ditebus oleh darahnya yang kudus,
maka hidup kita itu tidak boleh bergantung kepada harta. Tidak boleh bergantung kepada harta, tapi kepada Tuhan, si pemberi harta. Seringkali orang itu suka lupa diri, kalau sudah punya harta, apalagi hartanya banyak, itu kadangkala lupa kalau dirinya itu bukan pemilik seutuhnya itu harta. Kadang dirinya lebih mengejar harta daripada si pemberi harta. Itu mau nggak mau dipungkiri atau tidak, kadangkala itu yang terjadi. Kalau hartanya udah banyak, itu biasanya orang suka lebih sulit melepaskan harta itu daripada melepaskan Tuhan. Dengan kata lain, orang lebih mata hatinya tuh lebih terarah kepada harta daripada kepada Tuhan. Seharusnya sebagai seorang Kristen, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu dan pemilik satu-satunya dari segala sesuatu, maka kita tidak boleh memperlakukan segala yang ada pada diri kita itu sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan yang menggantikan Tuhan. Tidak boleh. Ya. Ada satu perkataan Pak Stephen Tong. Ini di khotbahnya, ya, di khotbahnya saya juga jadikan salah satu bahan acuan di dalam mempersiapkan bahan ini. Itu di YouTube-nya ada, Orang Kristen dan Harta judulnya. Dia mengatakan begini, segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan. Segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan. Nah, karena manusia dicipta untuk Tuhan, maka Tuhan yang memberi mandat kepada manusia untuk mengelola ciptaannya. Itu mandat budaya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Karena segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, dan manusia dicipta untuk Tuhan, maka Tuhan sebagai pencipta itu memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini merupakan mandat budaya. Setiap orang diberikan mandat ini untuk apa? Untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, begitu ya. Berkuasa atas segala alam ciptaan, tapi bukan mengeksploitasi, melainkan untuk memelihara. Manusia diciptakan untuk Tuhan. Segala sesuatu Tuhan cipta untuk manusia, tapi manusia dicipta untuk Tuhan. Sehingga manusia diberikan mandat untuk memelihara, untuk mengelola setiap ciptaan Tuhan, termasuk mengelola harta yang Tuhan percayakan. Sehingga boleh dikatakan prinsip yang kedua, ketika kita berbicara mengenai orang Kristen dan harta, Allah orang Kristen dan harta. Prinsip yang kedua, manusia itu adalah sebagai penata layan. Stewardship gitu ya. Cuma sebagai penata layan. Manusia adalah penata layan. Dia itu istilahnya sebagai manajer. Manusia itu bukan pemilik. Karena prinsip yang pertama, Tuhan satu-satunya pemilik. Tuhan pemilik satu-satunya. Sehingga karena Tuhan satu-satunya pemilik atau pemilik satu-satunya, maka manusia yang diciptakan Tuhan itu hanya bertugas, hanya dijadikan, hanya menjadi sebagai penata layan. Manajer, begitu ya. Dia bertugas mengelola. Dan oleh karena manusia itu adalah penata layan, maka manusia itu harus takluk kepada Allah yang telah memberikan kepercayaan itu. Manusia harus takluk kepada Allah yang telah memberikan kepercayaan itu. Sebenarnya Allah itu tidak pernah mempersalahkan kalau kita punya harta banyak, begitu ya.
kita punya harta sekian misalnya, terus kita punya kekayaan, Tuhan tuh nggak pernah mempersalahkan. Tuhan tuh nggak pernah istilahnya melarang orang untuk punya harta. Tapi yang dilarang itu adalah ketika kita menjadikan harta sebagai milik kita. Ketika kita menjadikan harta sebagai tujuan utama kita. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kalau di dalam Matius 6, saya akan bacakan buat kita, tidak ada di slide. Matius 6 ayat 19. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sehingga sebagai penutup di ayat 33 di dalam pasal 6 ini, Matius mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan sampai kita melupakan prinsip yang kedua ini. Saya dan saudara itu cuma sebagai penata layan, bukan pemilik. Sehingga mata kita tidak harus tertuju kepada apa yang dipercayakan, tapi kepada siapa yang mempercayakan. Itu sebabnya manusia bertanggung jawab kepada Allah. Bertanggung jawab kepada Allah atas apa? Atas harta yang dipercayakan. Harta itu adalah kepercayaan dari Allah, dari Tuhan. Manusia sebagai penata layan, sebagai manajer, sebagai orang yang dipercayakan, itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Kita bertanggung jawab kepada Allah, bukan kepada siapapun. Tapi bertanggung jawab kepada Allah. Namun demikian, tanggung jawab kita juga sebagai orang yang dipercayakan harta, itu untuk bisa memelihara atau untuk bisa mengambil bagian di dalam kesejahteraan bersama kita. Atas harta yang dipercayakan, kita bertanggung jawab kepada Allah. Dan harta ini pun kita harus bisa gunakan untuk mensejahterakan sesama kita. Tuhan itu biasanya memberi sesuatu itu pasti karena ada tujuan begitu ya. Dan harta yang Tuhan titipkan itu seharusnya tidak hanya berhenti di kita, tapi harus disalurkan. Harta yang Tuhan titipkan kepada kita, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, itu seharusnya disalurkan kepada orang lain. Ya, disalurkan kepada orang lain. Kesejahteraan sesama itu merupakan tanggung jawab dari kita. Perjanjian Lama mencatat bagaimana orang-orang gitu ya, orang Israel itu juga dituntut, juga diminta untuk memperhatikan sesama mereka. Itu sebabnya ada tahun Yobel di dalam PL. Itu sebabnya setiap waktu itu ada memberikan, dikatakan apa? Kamu harus menghormati atau kamu harus melayani janda, begitu ya, memberikan janda, bertanggung jawab atas janda, orang miskin. Itu dalam PL mengatur hal itu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika Tuhan memberikan harta kepada kita, kita juga bertanggung jawab untuk bisa mensejahterakan sesama kita. Dan oleh karena manusia atau kita ini hanyalah sebagai penata layan, manajer begitu ya, maka setiap harta yang kita miliki itu tidak boleh diperoleh dari merugikan orang lain atau merugikan yang miskin. Tidak boleh dipakai untuk merugikan yang miskin. Harta tidak boleh diperoleh dan dipakai atau dipakai sehingga merugikan yang miskin. Jangan sampai kita memperoleh harta itu dengan cara yang tidak benar.
Jangan sampai kita memperoleh harta dengan cara menipu, begitu ya. Ada cara-cara atau cara-cara mendapatkan harta yang tidak benar. Menipu, memeras, menindas, itu tidak boleh kita lakukan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mendapatkan harta tidak boleh menipu, tidak boleh memeras, tidak boleh menindas orang miskin. Dan tidak boleh juga harta yang kita miliki itu kita pakai untuk merugikan, sehingga merugikan yang miskin. Kalau misalnya kita, Bapak, Ibu, Saudara mengingat di dalam perjanjian lama begitu ya, ada kisah-kisah di sana bagaimana ada orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Dan Tuhan marah, Tuhan tidak suka, Tuhan mengutuknya. Misalnya aja ketika Yakub ingin mendapatkan hak kesulungan, dia mendapatkannya dengan cara menipu. Raja Ahab, ketika dia ingin mendapatkan pohon anggur, kebun anggurnya Nabot, dia mendapatkan dengan cara paksa. Itu hal yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ketika kita memperoleh atau memakai harta untuk merugikan atau sehingga merugikan orang yang miskin atau merugikan orang lain. Itu tidak boleh. Harta sebagai penata layan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia dan penata layan begitu, maka setiap harta yang Tuhan percayakan kepada kita itu harus kita pakai dengan sebijak mungkin. Harus dikembangkan, bukan cuma disimpan begitu ya, tapi harus dikembangkan dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ini jangan sampai lupa. Harta yang Tuhan percayakan itu tujuannya sebenarnya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk foya-foya. Bukan untuk kepuasan diri sendiri. Tapi untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau misalnya Bapak, Ibu, Saudara punya harta, diberikan kepercayaan memiliki harta yang banyak, jangan lupakan pekerjaan Tuhan. Jangan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ingat, kekayaan kita tidak dibawa mati. Harta yang kita miliki tidak kita bawa mati. Harta bisa menjadi berkat, namun bisa juga menjadi jerat. Harta bisa menjadi berkat, namun juga bisa menjadi jerat. Seringkali orang-orang yang punya harta berlebih itu memiliki kesombongan tersendiri. Biasanya ada orang-orang yang selalu membanggakan harta yang mereka miliki. Entah rumah mereka, entah mobil mereka, entah segala yang mereka miliki lah. Dan biasanya orang yang membanggakan milik mereka itu, yang dianggap milik mereka itu, membanggakan harta mereka itu, biasanya orang itu suka meremehkan orang lain. Suka memandang rendah orang lain, apalagi orang miskin. Apalagi merasa orang itu tidak berada dalam satu level, dalam satu status yang sama. Nah, itu hati-hati ya, itu menjadi bahaya bagi setiap kita yang Tuhan percayakan harta yang banyak. Lalu kadang-kala harta juga dikatakan bisa membuat kita memiliki obsesi yang tidak sehat. Karena ya biasanya orang tidak pernah puas diri. Dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta tiga. Dikasih tiga, minta empat. Tidak pernah ada manusia yang berpuas diri. Naturnya manusia tidak cukup, tidak puas diri begitu. Sehingga ketika dikatakan harta bisa menjadi jerat, ketika harta itu menjadi obsesi buat kita. Pokoknya hidup saya hanya mencari harta. Pokoknya saya cuma mau mendapatkan harta. Nah, itu yang salah. Itu yang tidak benar. Ingat, kita cuma sebagai penata layan. Tuhan yang menjadi pemilik. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 12. Sebab
kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, gitu ya. Ini mau ngomongin tentang apa? Mau ngomongin bahwa sebenarnya kekayaan, kemuliaan itu asalnya dari Tuhan. Ya, kembali tadi yang saya katakan itu bukan milik kita. Kita cuma dititipkan, kita cuma dipercayakan. Jadi kekayaan itu bukan milik kita. Harta yang kita miliki, harta yang ada pada diri kita, itu merupakan pemberian Tuhan yang didasarkan pada janjinya. Harta merupakan pemberian Tuhan yang didasarkan pada janjinya. Dan harta itu sendiri tidak pernah dijanjikan sebagai pahala atas kesetiaan rohani. Jangan pernah menganggap bahwa karena saya setia, karena saya rajin ibadah, maka saya pasti menjadi orang yang berharta. Jangan menganggap bahwa saya orang yang melayani Tuhan, sehingga saya wajib mutlak memiliki harta, diberkati Tuhan dengan harta. Jangan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena harta merupakan pemberian. Pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang namanya anugerah itu Tuhan bisa kasih kepada siapapun. Tuhan bisa memilih kepada siapapun. Tuhan bisa mempercayakan siapapun untuk bisa menjadi pengelola miliknya. Namun bukan berarti bahwa ya udah karena dibilang saya kalau setia saya tidak dapat harta, ya udah saya nggak mesti. Jangan begitu. Itu motivasi yang tidak benar. Berarti motivasinya setia melayani, setia beribadah cuma ingin dapetin harta. Itu motivasi yang tidak benar. Jangan sampai seperti itu. Kalau di dalam perjanjian lama itu memang dituliskan ya bahwa Allah memberkati umatnya, umat Israel itu dengan harta benda. Di dalam 5 kitab pertama gitu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu memang diceritakan bagaimana umat pilihan Allah itu diberkati Tuhan dengan kekayaan. Seperti misalnya kayak Abraham itu mendapatkan berkat Tuhan yang berupa tanah, ternak, begitu ya, kekayaan, begitu ya. Salah satu berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu adalah kekayaan, kemakmuran, harta. PL memang mencatat seperti itu. PL memang mencatat bahwa ada orang-orang yang Tuhan berkati dengan kekayaan. Ayub, Daud, Salomo. Dan mereka juga adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan untuk jangka waktu tertentu. Karena Salomo pada akhir masa hidupnya pun tidak setia kepada Tuhan. Tapi PL mencatat bahwa memang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, itu memang diberkati dengan harta kekayaan. Tetapi PL juga mencatat bahwa ada tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang memiliki harta. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Bagaimana hal menggunakan harta, hal mengumpulkan harta, itu dicatat di dalam perjanjian lama. Tujuannya sebenarnya supaya umatnya ini ingat bahwa Allah Israel itu adalah pemilik atas semua. Jadi tujuan dari kenapa Tuhan kasih
pengingat ya, bagaimana menggunakan, bagaimana mengumpulkan harta di dalam kitab-kitab Taurat ini. Dalam kitab Taurat sebenarnya tujuannya supaya mereka mengingat bahwa Allah itu pemilik atas semuanya. Jadi harta itu merupakan pemberian Tuhan. Ingat ya, harta itu adalah pemberian Tuhan. Karena harta itu adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, harta itu punya tujuan gitu ya. Karunia dari Tuhan itu Allah memberikan tujuan apa untuk dinikmati oleh umat. Harta adalah karunia dari Allah dan bertujuan untuk dinikmati oleh umat. Bapak Ibu, ada orang yang punya harta tapi tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Ya, ada orang misalnya, kalau saya ingat sekali, ada orang-orang tua begitu ya, dia sering mengatakan, aduh sudah tua begini mau makan ini, mau makan itu, ingat kolesterol tinggi. Aduh kalau saya mau makan seafood begitu harus siap-siap obat kolesterol di bawah. Saya tahan diri, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Beberapa waktu lalu saya lihat di Instagram begitu ya, di WA group, mengatakan begini, ayo kita jalan-jalan mumpung masih muda, nanti kalau udah tua nih kayak video ini begitu. Ada satu grup alumni kami mengatakan mengirimkan satu video bagaimana orang yang sudah tua begitu ya, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus ada satu rekan mengatakan, yuk kita jalan-jalan ke sini yuk, mumpung kita masih muda, masih kuat. Kalau kita sudah tua, kita nggak bisa menikmati liburan kita. Kita nggak bisa menikmati jalan-jalan kita. Yang ada kita menyusahkan orang karena harus entah didorong lah, entah ditenteng lah, entah sakit nanti atau apalah, atau capek lah, atau apalah begitu. Karena tidak menikmati. Ada orang memang yang punya harta, tapi tidak bisa menikmati harta itu. Itu sebabnya, kalau di dalam pengkhotbah 6 ayat 2, dikatakan begini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pasti. Minta kuasa untuk bisa menikmati harta yang Tuhan titipkan. Kalau punya harta, minta kuasa dari Tuhan untuk bisa menikmati. Karena pengkhotbah mengatakan sia-sia punya harta, sia-sia punya kemuliaan. Kalau ternyata tidak dikaruniai oleh Tuhan kuasa untuk menikmati, maka semua sia-sia. Karena apa? Orang lain yang nikmati, bukan diri sendiri. Jangan sampai itu terjadi pada kita ya. Punya harta tapi kita nggak bisa nikmati. Ingin ini, ingin itu kita nggak bisa. Karena apa? Karena ya itulah tidak punya kuasa untuk menikmati. Harta bisa membuat orang berpaling dari Tuhan, namun harta juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Harta bisa membuat orang berpaling dari Tuhan, namun harta juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasih kesempatan, kepercayaan dari Tuhan untuk memiliki harta, apakah harta yang dipercayakan oleh Tuhan itu membuat kita berpaling dari Tuhan atau malah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Ada satu rekan mengatakan begini, saya itu berdoa supaya saya menjadi orang kaya. Kenapa saya berdoa supaya saya menjadi orang kaya? Supaya saya tidak merepotkan gereja, supaya dengan kekayaan itu, dengan uang itu, dengan harta itu, saya bisa maksimal melayani Tuhan, saya bisa memberikan banyak bagi pekerjaan Tuhan, dan saya ingin menolong orang-orang atau menolong jemaat yang ada di sekeliling saya atau gereja-gereja Tuhan dimanapun, saya ingin tolong dengan kekayaan yang Tuhan kasih. Bagus ya ininya, pemikirannya. Bagus ya.
motivasinya, rencananya. Namun sebenarnya ketika sekarang pun Tuhan kasih, walaupun tidak sebanyak yang kita inginkan, yang kita pikirkan, kita masih tetap bisa kok pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan janda yang miskin itu sedikit loh, tapi itu menyenangkan Tuhan. Ceritanya sampai saat ini. Jangan menunggu sampai dipercayakan harta yang begitu banyak untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan harta yang saat ini mungkin bagi kita sedikit, itu pun kita masih bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Namun jangan sampai harta yang kita miliki, sedikit atau banyak, itu membuat kita berpaling dari Tuhan. Saya ingat ada orang yang mengatakan begini, saya berdoa supaya tidak miskin dan tidak kaya, Ustaz. Tidak miskin supaya saya tidak menghujat nama Tuhan, maksudnya tidak berpaling dari Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, dan tidak kaya supaya saya tidak menjauh dari Tuhan. Semuanya sedang-sedang aja, cukup-cukup aja. Semua dicukupkan saja. Tidak mau miskin, tidak mau kaya. Karena takut semua harta atau kekayaan itu membuat dia menjelekkan nama Tuhan atau membuat dia menjauh dari Tuhan. Harta yang saat ini dipercayakan kepada kita semua, itu jangan sampai membuat kita berpaling dari Tuhan. Tapi seharusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Coba tengok, coba ingat-ingat gitu ya. Berapa banyak harta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan berapa banyak yang sudah kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Coba ingat dengan semua harta yang saat ini ada pada diri kita, apakah itu sudah membuat kita menjauh dari Tuhan, berpaling dari Tuhan? Karena apa? Karena mengandalkan harta kita. Ada satu orang mengatakan begini, gua harus punya tabungan sekian ratus atau sekian puluh juta di tabungan di bank agar hidupku aman, nyaman. Karena ketika berkurang dari nilai yang dia sudah tetapkan itu, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak aman. Dan pada akhirnya dia merasa gelisah, merasa tidak tenang, merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang, yang membuat dia kehilangan sukacitanya, dan pada akhirnya dia selalu mengatakan kepada Tuhan, nggak bisa hidup begini. Nggak bisa. Harta bisa membuat orang menjauh dan berpaling dari Tuhan. Berbicara mengenai harta merupakan pemberian dari Tuhan, maka orang bisa saja mengeksploitasi orang miskin untuk mendapatkan harta. Namun, orang juga bisa memakai hartanya untuk menolong orang miskin dan yang membutuhkan. Tadi, orang bisa berpaling. Harta bisa membuat orang berpaling, bisa juga untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang, harta itu bisa didapatkan dengan mengeksploitasi orang miskin, tapi juga bisa dipakai untuk menolong orang yang miskin dan yang membutuhkan. Berapa banyak kisah di Alkitab gitu ya, yang mengisahkan bagaimana orang-orang yang kaya itu memakai kekayaannya untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menolong orang lain. Boas, seorang yang kaya, dia memakai kekayaannya untuk menolong janda-janda, menolong orang miskin. Ya. Tapi ada juga yang tadi, seperti yang tadi saya katakan, Raja Ahab. Dia menggunakan kekuasaannya untuk bisa mendapatkan kekayaan, kebun anggur Nabot. Atau kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca
surat kabar begitu ya, berita-berita bagaimana ada orang-orang yang ternyata mengeksploitasi anak-anak gitu ya, anak-anak di bawah umur dipakai, bayi dipakai untuk bisa mendapatkan uang. Orang-orang di pinggir jalan yang pengemis di sini mah nggak ada ya, kalau di Jakarta, di Bandung banyak banget itu. Dia ibu-ibu lah dengan baju kusut, dengan baju kusut melecek semuanya, bawa bayi, digendong-gendong bayinya, mengharapkan belas kasihan orang, padahal bayinya mungkin disewa. Belum lagi di jembatan penyeberangan, itu anak-anak dibiarkan begitu saja hanya untuk bisa mendapatkan recehan uang. Mereka itu ada pemimpinnya, ada yang istilahnya juragannya begitu ya, jadi mereka harus disetor ke orang itu. Mengeksploitasi orang miskin, mengeksploitasi orang tidak berdaya untuk bisa mendapatkan kekayaan. Kalau ada bos-bos di sini, atau misalnya di banyak tempat yang mengeksploitasi tenaga karyawannya, ada nggak? Ada. Mungkin ada. Lembur, nggak dibayar, dengan alasan, oh itu udah masuk kerjaanmu, itu tugasmu, tidak perlu. Atau mungkin membayar di bawah UMR. Kamu butuh kerja, saya kasih kerja, tapi di bawah UMR, mau nggak? Kalau mau ambil, nggak mau saya cari orang lain. Mengeksploitasi orang miskin untuk mendapatkan harta. Sehingga orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Namun harta juga tadi saya katakan bisa dipakai untuk menolong mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Dan ini yang seharusnya kita sebagai orang Kristen lakukan. Ketika Tuhan mempercayakan kita harta, kita harus gunakan untuk menolong. Tadi pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan sekarang untuk menolong mereka yang miskin dan yang membutuhkan. Menolong sesama kita. Ada banyak orang yang punya harta, yang dipercayakan harta, itu menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lewat hartanya mereka menolong, membiayai mahasiswa, membiayai studi begitu ya, membiayai gereja. Saya ingat ada satu teman saya, dia itu dulu sekolah teologi, tapi kemudian karena alasan kesehatan dan satu lain hal, akhirnya keluar, lalu kembali bekerja. Dulunya dia memang bekerja, lalu bekerja. Nah, ketika bekerja, dia memiliki satu keinginan untuk bisa tetap melayani begitu, tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tetap mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak bisa memberikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan karena keterbatasan, karena ada satu kendala. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia biayain teman-temannya seangkatannya yang tidak mampu, dia biayain kuliah dengan uang gajinya. Lalu kemudian saya ingat sekali ada beberapa teman kami yang kesulitan dengan laptop. Karena waktu itu kita harus mengerjakan tugas begitu banyak, jadi kadang rebutan komputer. Terus kan ruang komputer itu tidak terbuka 24 jam, terbatas. Akhirnya mau tidak mau memang yang lebih enak punya laptop sendiri. Nah, orang ini tahu begitu. Orang ini tahu bahwa teman-temannya butuh laptop. Akhirnya dia bilang, oke, saya mau kasih, tapi saya tetap butuh tanggung jawab. Jadi kalian cicil. Jadi saya kasih, istilahnya saya kasih pinjaman laptop ini gitu ya. Laptop ini saya belikan dengan harga sekian. Kalian cicil lah seberapa semampu kalian, sebisa kalian. Memakai hartanya untuk menolong orang yang membutuhkan. Dan banyak lagi orang yang saya tahu yang memang memakai hartanya untuk menolong orang. Menolong orang miskin, menolong orang yang membutuhkan. Ada banyak sekali. Karena itu harta itu adalah pemberian.
pemberian dari Tuhan, maka seharusnya harta itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong yang miskin, yang membutuhkan. Walaupun harta itu tujuannya untuk bisa dinikmati. Dan kita juga minta supaya Tuhan kasih kuasa untuk bisa menikmatinya ya. 10 hukum itu melindungi hak milik pribadi terhadap pencurian. Keluaran 20 ayat 15. Itu jangan mencuri begitu ya. Lalu juga terhadap iri hati dan keserakahan orang lain. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi hukum Taurat itu melindungi hak milik pribadi. Dari pencurian, dari iri hati, dan keserakahan orang lain. Dan tujuannya apa? Kenapa PL itu mengakui melindungi hak milik pribadi? Kenapa hukum Taurat itu melindungi hak milik pribadi? Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk melindungi mereka yang miskin dari yang kaya. Untuk melindungi mereka yang miskin. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa di dalam hukum Taurat itu juga diberikan peraturan. Ya, di dalam Taurat itu peraturan-peraturan yang di kitab Taurat itu juga diberikan peraturan mengenai jumlah harta yang mau dikumpulkan, gitu ya, mengenai tentang tahun Yobel, mengenai bagaimana kita bersikap kepada orang miskin, bagaimana kita bersikap kepada janda, bagaimana kita harus menggunakan setiap harta yang Tuhan berikan. Itu semua dicatat di dalam Perjanjian Lama. Semua dicatat di dalam PL begitu ya. Kalau misalnya di dalam Ulangan 15 begitu, itu ada tahun penghapusan hutang. Itu juga dicatat oleh Musa. Tuhan memberikan perintah itu untuk diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Oke, sekarang dari mana harta kita berasal? Dan bagaimana sikap kita terhadap harta? Kita sudah tahu 3 prinsip di dalam membicarakan mengenai Allah, orang Kristen, dan harta. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu prinsip-prinsipnya. Tadi kita sudah tahu bahwa Allah pemilik satu-satunya, dan kita ini adalah penata layan, dan juga harta itu merupakan pemberian dari Tuhan. Maka sekarang kita akan lihat sebenarnya dari mana sih harta kita berasal dan bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menanggapi tentang prinsip-prinsip yang tadi. Menurut ini saya ambil dari khotbahnya Pak Stephen Tong ya. Dia mengatakan asal harta. Jadi harta itu bisa didapatkan dari warisan. Bisa didapatkan dari kerja keras begitu ya, usaha jerih lelah. Bisa didapatkan dari penghargaan orang. Bisa didapatkan juga dari bisnis, melakukan bisnis begitu. Lalu bisa didapatkan dari belas kasihan orang. Jadi ini harta-harta yang dikatakan asal harta yang diperkenan oleh Tuhan. Asal harta yang benar. Karena ada harta yang tidak benar yang biasanya didapatkan. Tadi saya sudah singgung. Dengan menindas orang miskin, dengan menipu, dengan mungkin mencuri begitu ya. Itu asal harta yang tidak benar. Tapi ini adalah asal harta yang benar. Warisan. Kalau dikasih warisan ya bersyukur kepada Tuhan karena dikasih warisan gitu. Karena jerih lelah kita berusaha, kita kerja, maka kita mendapatkan harta. Karena kita dihargai orang, diberikan penghargaan, kita diberikan hadiah berupa harta. Karena kita melakukan bisnis, ya, kita diberikan harta. Kita memiliki harta. Atau kan ada orang yang memiliki belas kasihan kepada kita, maka kita juga dikatakan punya harta. Jadi ini adalah harta yang memang istilahnya diperkenan Tuhan. Asal harta yang didapatkan dengan cara yang benar.
Tapi ada harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Yaitu apa? Yaitu mencuri lah, berbohong lah, menipu orang lah, menindas orang miskin lah, gitu ya. Dan saya nonton di IG itu tentang aplikasi apa ya, pokoknya ada satu dikatakan kalau misalnya itu satu orang yang terkenal itu misalnya promosi dengan satu aplikasi begitu. Saya juga nggak tahu jelas. Jadi 70-30% yang punya binary option ya, namanya binary option. Saya juga nggak ngerti itu, saya baca-baca juga nggak tahu. Tapi itu yang terjadi. Ini orang mengatakan begini, kalau saya promosiin itu aplikasi, lalu ada orang yang ikut, saya dapat 70%, aplikasinya dapat 30%. Tapi orang yang ikut dia, itu bisa rugi, bisa kehabisan uangnya. Nah itu yang terjadi. Itu bagi saya itu penipuan. Itu mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Sampai ada yang ngetek begini, ada tulisan kalau saya mau mobil Ferrari, bagaimana? Saya kumpulkan aja, saya panggil aja satu orang ahli keuangan atau apa begitu ya. Lalu saya kumpulkan orang, suruh mereka masukkan uang, sekian pengikut saya ada misalnya 10.000, mereka kumpulkan sekian rupiah, wah saya bisa langsung dapat beli Ferrari. Itu asal harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Jangan sampai kita memiliki atau mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Karena itu yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan tidak suka sekali itu begitu ya. Tapi kalau harta yang didapatkan dengan cara yang benar, ya tadi itu warisan, kita lalu bekerja, kita usaha, kita mungkin dihargai orang, ya itu boleh. Tapi jangan lupa, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita cuma sebagai penata layan dan bukan pemilik. Sehingga kalau kapanpun Tuhan mau ambil, itu harta kita, jangan marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu milik Tuhan. Seorang pemilik berhak ngambil barangnya, ngambil miliknya kapanpun. Kita cuma sekedar penata layan, cuma sekedar manajer, cuma sekedar pengelola. Lalu bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita bersikap gitu ya? Bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen terhadap harta? Bagaimana sikap kita? Yang pasti kita harus sadar bahwa semua adalah milik Tuhan dan kita ini hanya pengelola. Kita harus sadar bahwa semua adalah milik Tuhan dan kita ini hanya pengelola. Jangan sampai kita balikan bahwa saya adalah pemilik, Tuhan pengelola. Bukan seperti itu. Ini prinsip yang paling penting yang harus kita miliki, yang harus kita sadari dan harus selalu kita ingat. Dan kita terapkan. Semua yang kita miliki, harta itu yang kita miliki, karena sekarang kita lagi ngomongin konsep harta, sebenarnya semuanya segala sesuatu, gitu ya. Tapi karena kita lagi ngomongin harta, ini tentang harta, semuanya itu, semua harta yang kita miliki, itu adalah miliknya Tuhan. Semua harta yang ada pada diri kita, itu adalah miliknya Tuhan. Kita ini cuma pengelola aja. Jangan salah ambil peran. Jangan mengambil perannya Tuhan terhadap harta. Jangan mengambil perannya Tuhan. Lalu yang kedua, itu adalah mensyukuri setiap berkat yang Tuhan titipkan. Setiap harta yang Tuhan titipkan itu harus mensyukuri. Kalau kita udah sadar bahwa semua itu adalah milik Tuhan, kita cuma pengelola, maka hati kita tuh harus syukuri. Mensyukurinya dengan cara bagaimana? Dengan cara mengelolanya, dengan cara menggunakannya dengan baik, dengan cara mengembangkan setiap harta yang Tuhan titipkan. Ingat kisah talenta. Ada orang dikasih 1 talenta, ada orang dikasih 2 talenta, ada orang dikasih 5 talenta. Yang 5, yang 2 itu
mengembangkan, menggunakannya. Yang satu itu disembunyikan. Bukan punya saya ini. Saya tanam aja, enak aja dia mau ngambil begitu ya. Nah, enak aja itu yang si Tuan mau ngambil berita lipat saya kerja keras, saya nggak mau begitu. Saya tutup aja. Saya nggak gunakan, saya nggak kembangkan. Jangan seperti itu. Harta titipan dari Tuhan itu, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Kita syukuri dengan cara kita kembangkan, kita gunakan, kita pakai dengan cara yang bijak. Kita kembangkan bagi pekerjaan Tuhan, kita gunakan bagi pekerjaan Tuhan. Dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Yang ketiga itu adalah meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengelola dengan bijak. Meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa mengelola harta yang Tuhan titipkan dengan bijak. Kalau kita nggak minta hikmat dari Tuhan, akan susah sekali kita mengelola harta yang Tuhan berikan. Harta yang Tuhan percayakan ini. Akan sulit sekali. Karena kadang-kala ada banyak hal yang membuat kita tidak tahu apakah kita harus berikan atau tidak gitu ya. Contoh aja misalnya, ada orang yang suka di Bandung itu ada orang, ini anak perempuan usia remaja itu dengan tampang lesu, dia itu jalan begitu ya, bawa HP-nya saya lupa merek apa, pokoknya HP-nya HP yang sudah jelek. Dia jalan, lalu kalau ketemu orang dia mengatakan begini, entah kakak, entah mbak, entah bapak, entah ibu begitu ya, tolong dong, ini saya mau jual HP saya karena ibu saya masuk rumah sakit. Jadi saya harus bayar rumah sakit, saya nggak punya duit lagi, saya cuma punya HP ini, saya jual. Orang yang lihat mukanya, orang yang lihat suaranya, orang yang lihat penampilannya, pasti langsung, ini nih duit nih buat itu gitu ya. Ada nggak ada pasti, udah nih saya nggak bisa beli handphone, tapi saya ada uang nih, saya kasih diskon. Begitu. Padahal nggak tahu kalau itu orang tuh ternyata memang suka begitu modusnya. Si perempuan itu, anak perempuan itu modusnya seperti itu. Memang penipu dia. Jadi saya dan teman saya beberapa kali begitu ya jalan, nemuin hal yang sama. Jadi dia baru, kalau yang di Bandung tahu ada di pom bensin, baru dari pom bensin, lalu kemudian ternyata hari berikutnya dengan handphone yang sama, dengan tampang yang lesu juga sudah ada di halte bis, ngomong yang sama juga. Dan teman saya bilang, itu dia udah, kemarin gue kena katanya. Kemarin gue kena dibohongin sama dia. Terus yang satu lagi bilang, iya, sebelumnya gue juga kena tuh karena kasihan sama dia, jadi gue kasih dia. Meminta hikmat dari Tuhan tuh perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelola dengan bijak. Saya pikir ketika kita memberikan, contoh kasusnya anak itu begitu ya, itu bukannya menolong dia, tapi malah menjadikan dia menjadi seorang yang terus melakukan hal yang tidak benar, menipu, mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Mintalah hikmat dari Tuhan untuk bisa mengelola harta yang Tuhan titipkan. Terakhir, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah yang harusnya menjadi tujuan setiap kita ketika Tuhan mempercayakan kita harta. Selalu ada tujuan ketika Tuhan menitipkan atau mempercayakan harta kepada kita, sesuatu kepada kita, apapun itu, pasti ada tujuan Tuhan. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Tuhan lebih dikenal,
Tuhan lebih dimuliakan. Itulah yang menjadi tujuan. Supaya Tuhan lebih dikenal dan Tuhan lebih dipermuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai Allah, orang Kristen, dan harta. Ini adalah buku-buku yang bisa dipakai, yang bisa dibaca untuk menambah wawasan kita mengenai harta. Ya, ada buku Etika Sederhana untuk Semua, itu dari Eka Dharma Putra. Ini bukunya tersedia di perpustakaan. Nanti bisa, kalau mau bisa dipinjam di perpustakaan. Ini sebenarnya ini sih tentang bisnis begitu ya, bisnis, ekonomi, dan penata layanan. Namun di dalamnya juga ada tentang harta. Di dalamnya juga ada tentang bagaimana tentang bisnis gitu ya, bagaimana mengenai ekonomi, bagaimana sikap kita, bagaimana menurut Alkitab mengenai penata layanan, bagaimana mengenai kerja, bagaimana mengenai tanggung jawab, itu ada di sini. Bukunya sangat tipis. Jadi yang mau bisa pinjam di perpustakaan. Namun sementara ini masih ada di saya, belum saya kembalikan ke perpustakaan. Lalu ada juga buku Tidak Miskin Tetapi Juga Tidak Kaya. Ini merupakan teologi Alkitab gitu ya, tentang kepemilikan. Jadi dia bahas bagaimana di PL, bagaimana di PB mengenai kekayaan, mengenai kemiskinan, lalu bagaimana ajaran Tuhan Yesus, bagaimana ajaran Paulus begitu mengenai kekayaan dan kemiskinan. Ini bisa, dan juga mengenai kepemilikan begitu ya, teologi Alkitab mengenai kepemilikan. Banyak bahas tentang ayat-ayat Alkitab di sini. Jadi nanti kalau yang tertarik dengan pembahasan Alkitab bisa baca ini. Lalu juga ada bukunya Pak Stephen Tong, Orang Kristen dan Harta. Itu bahas bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap harta. Nah, saya belum menemukan ada di perpus, mungkin saya ke slip gitu ya, saya belum lihat. Cuma Bapak Ibu nanti bisa nonton di YouTube dari khotbahnya Pak Stephen Tong. Itu tentang orang Kristen dan harta. Ada 3 bagian. Ada 3 bagian khotbahnya Pak Stephen Tong. Nggak lama, kayaknya masing-masing paling cuma 1 jam, nggak nyampe 2 jam begitu ya, masing-masing bagian. Malah yang 1 bagian ada yang cuma 30-40 menit. Gitu. Lalu yang naskahnya Orang Kristen dan Harta itu juga ada di ini. Di websitenya Reform apa begitu ya, Semi atau apa begitu, Pilal, Buletin Pilal kalau nggak salah, itu juga ada. Lalu saya juga ambil dari Sarapan Pagi ORG. Ya, Sarapan Pagi ORG itu tentang kekayaan. Ini adalah sumber bacaan yang saya pakai untuk bisa mempersiapkan bahan ini, Allah, Orang Kristen dan Harta. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Malam Contoh. Malam, saya mau tanya, tadi ada kalimat contoh, jangan mengambil alih perannya Tuhan ya Contoh ya, yang sebagai pemilik. Itu bisa diberikan contoh yang lebih contoh yang lebih jelas. Oke, jangan mengambil alih perannya Tuhan sebagai pemilik. Itu jadi gini, kadang-kala kita menganggap harta itu sebagai milik kita. Jadi kita betul-betul menguasai harta ini, mata kita tertuju kepada harta ini, dan tidak bersedia harta ini diambil lagi oleh Tuhan. Jadi konkretnya seperti ini ya, misalnya gitu ya, misalnya ada orang dikasih harta sekian gitu ya, misalnya 10 juta. Dikasih 10 juta uang gitu, berupa uang 10 juta. Terus kemudian dia sangat merasa bahwa ini adalah milik saya karena saya dapatkan dari hasil kerja saya. Nah, ketika dia merasa bahwa itu adalah milik saya dan saya mendapatkan dari hasil kerja saya, itu aja sudah menganggap dia sebagai mengganti peran Tuhan. Karena dia lupa prinsip.
Prinsip yang kedua, kita sebagai penata layan. Dan prinsip yang ketiga, harta pemberian. Prinsip yang pertama, Tuhan pemilik segala sesuatu. Nah, ketika dia dikasih harta yang dia dapat dari usahanya, dia merasa itu adalah hasil yang dia dapatkan dari usahanya. Jadi dia betul-betul dia merasa ini punya gua nih, ini punya saya. Sehingga dia melupakan perannya Tuhan. Dia melupakan bahwa ini duit ini, itu kalau bukan Tuhan yang kasih, kalau bukan Tuhan yang karuniai, kalau bukan Tuhan yang berkati usahanya, itu pasti tidak akan mendapatkan uang segini. Dia menggantikan peran Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Kalau kurang jelas, mungkin yang lain bisa tambahkan. Saya mau tanya lagi contoh. Ya, silakan. Lagi viral kan karma Ahok. Ini menyimpang dari itu tadi. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi karma Ahok itu yang lagi viral hari ini? Aduh, saya belum tahu. Itu yang tentang apa itu? Yang ya, Ahok ini. Saya belum dengar ini. Banyak kan yang lawan politiknya Ahok kan, ada yang mati segala macam begitu loh. Jadi banyak bahasa-bahasa karma Ahok. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang saya ada dengar juga, bahkan saya sendiri kadang di hati saya juga bilang, nah tuh, jahati Ahok akhirnya. Nah itu kan artinya saya juga setuju dengan, dalam tanda kutip, dengan kata-kata orang seperti itu, karma Ahok. Itu ya, sekalipun saya tidak meyakini itu karma Ahok, tapi saya juga setuju lawan politiknya Ahok dapat hukuman dalam artian seperti itu. Bagaimana contoh kita menyikapinya? Kalau saya ingatnya yang si Ahok bilang begini, Tuhan tuh nggak tidur. Dan saya percaya itu, Tuhan itu nggak tidur. Apa yang terjadi bagi saya bukan karena Ahok. Itu karena Ahok, atau karmanya Ahok tuh, lu semua kena tuh. Mati semua tuh kan, liatin tuh. Inilah, mati, ini sakit lah. Yang ini langsung masuk kena kanker lah. Ini coba kalau ada sumber waras di sini bukan sumber waras, ada rumah sakit kanker kan nggak harus pergi sini bla 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 begitu ya. Semua pasti bilang itu karena Ahok atau karmanya Ahok begitu ya. Oh, saya bukan seperti itu ya. Tapi saya meyakini apa yang Ahok katakan. Tuhan tuh nggak tidur. Tuhan tuh nggak bisa diam melihat ketidakadilan. Jadi mungkin saat itu kita merasa Tuhan itu diam, Tuhan itu tutup mata. Tapi kemudian kita akan lihat bahwa Tuhan itu nggak pernah diam, nggak pernah tutup mata. Yaitu Tuhan nggak pernah tidur. Lalu apakah itu karena Ahok? Menurut saya bukan. Hanya kebetulan Tuhan memakai seorang Ahok untuk bisa memberitahukan kepada dunia bahwa Tuhan itu nggak tidur, bahwa ketidakadilan pasti ada hukumannya. Sehingga jangan sampai berbuat yang tidak adil, jangan sampai menjahati orang, ada hukumannya. Kita nggak percaya namanya karma, tapi kita percaya tabur tuai. Itu ya. Kalau mau tambahkan silakan. Contoh. Ya, Apakah itu hanya kebetulan, contoh? Kebetulan? Jadi contoh bilang karena kebetulan Ahok aja. Apakah itu kebetulan, contoh? Bagi saya, Tuhan bisa pakai siapapun dan bukan cuma Ahok. Tuhan bisa pakai siapapun dan bukan Ahok. Tuhan bisa pakai Koko. Tuhan bisa pakai saya. Tuhan bisa pakai Koyanto. Tuhan bisa pakai Yesus. Tuhan bisa pakai semua. Hanya kebetulan saat itu yang Tuhan pakai adalah Ahok yang menjadi figur pemimpin yang dalam tanda kutip pemimpin Kristen yang diidolakan banyak orang sehingga pengaruhnya lebih banyak. Tapi apakah berarti itu kebetulan? Kalau bagi saya kebetulan Tuhan memakai Ahok karena Tuhan bisa memakai yang lainnya. Bukan cuma Ahok. Mic-nya mati kok. Berarti kurang kalau contoh bilang kebetulan itu, contoh. Jadi apa yang kalau Tuhan memakai Ahok pada saat itu, yang apa kejadian yang Ahok ini,
Itu berarti bukan kebetulan tuh contoh. Memang Tuhan memakai Ahok untuk hal yang ini contoh. Oh, maksud saya begini kok, kebetulan Tuhan memakai Ahok. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Ini bukan maksudnya bahwa, oh ini kebetulan ini, begitu. Bukan begitu. Tapi kebetulan Tuhan memakai Ahok pada saat itu. Karena Tuhan bisa memakai siapapun. Poinnya adalah Tuhan bisa memakai siapapun. Bukan kebetulannya. Kasusnya bisa berbeda. Orangnya bisa berbeda. Tapi Tuhannya sama. Mudah-mudahan menjawab ya kok. Muse mana ini muse? Iya, kita tunggu Aktornya mana ini? ya, Iya, ini kan kasus spesifik ya. Jadi seperti yang contoh Maria katakan, ini bukan karma Ahok, karena kita tidak percaya karma. Tapi lihat dari spesifiknya kasus ini, saya sih percaya ini pembalasan Tuhan ya. Tapi tetap hati kita tetap tidak boleh tetap satu sisi kita tetap harus berbelas kasihan sih kepada mereka begitu ya. Bukan berarti bagaimana tetap harus ada belas kasihan kita juga. Tapi kalau melihat bahwa ini secara spesifik ya, saya pribadi percaya bahwa ini balasan Tuhan. Ya Tuhan kan memang sudah ngomong dalam firman-Nya bahwa orang benar itu tidak akan dipermalukan. Tuhan bisa melakukan seperti ini. Memang tidak harus seperti ini terus ya. Jadi bisa jadi kasusnya sama, orangnya beda, tindakan Tuhan bisa beda. Tapi memang pas kasus Ahok ini memang Tuhan nyatakan seperti itu. Jadi ini tidak bisa menjadi satu ketentuan yang pasti nanti kalau ada orang Kristen yang diperlakukan tidak adil, pasti Tuhan akan seperti ini. Perlakuan Tuhan tidak akan sama ya. Keadilannya itu kan bisa dinyatakan di dunia ini maupun setelah dunia ini. Hanya di kasus Ahok ini, kelihatannya memang Tuhan mau nyatakan baik di dunia ini maupun setelah di dunia ini. Yang intinya memang ya itu Tuhan tidak diam tadi. Makasih Musa. Contoh, Oh, iya Cida boleh gimana? boleh bertanya kebetulan mengenai harta gitu ya. Bagaimana pandangan orang Kristen dengan Alkitab lah, pandangan Alkitab mengenai pinjaman kasih. Ya. Pinjaman kasih ini maksudnya apa dulu, Cek? Maksudnya Karena kan gereja ini kita juga ada harta, pinjaman kasih loh, Cek. ya itu maksudnya mumpung bercerita tentang harta gitu ya. Jadi masih agak ada unek-unek dikit gitu. Maksudnya kan kita tahu itu harta itu sudah semua pemberian Tuhan. Kita sebagai pengelola. Kok bisa gitu ya, kita bisa kasih ke Tuhan tapi kita bilang pinjaman kasih gitu. Maksudnya gitu loh. Kalau menurut saya ya, Cek ya, kita harus lihat dulu. Jadi ini adalah pinjaman kasih tapi bukan pemberian. Pinjaman. Oh tadi yang kayak bilang, ini kan punya Tuhan semua toh. Mau kasih ke Tuhan loh ya. Nah tapi kembali Cek. Kalau nggak salah Musa pernah bilang loh, kita diberikan hikmat loh. Jangan semua dikasih. Nanti kita kelaparan. Ya oke, itu mungkin bagi orang yang maksudnya terbatas. Tapi kalau yang berlebihan. Nah, bagi yang berlebihan. Berlebihan menurut siapa? Nah, karena kembali kadar sesuatu berlebih atau enggak, itu kan sesuatu yang bukan yang mutlak, sesuatu yang berbeda. Pandangan saya misalnya lihat orang ini berlebih. Pandangan si B lihat si orang ini enggak berlebih. Pandangan dirinya sendiri memandang dirinya mungkin bisa berlebih, bisa tidak, tergantung kepada kebutuhan. Gitu. Kalau ngomongin soal pinjaman kasih, kembali ke pinjaman kasih, saya nggak ngomongin soal ini orang berlebih, ini orang enggak. Karena bisa aja orang yang tidak berlebih pun bisa kasih kok pinjaman kasih. Pinjaman kasih ini berbeda dengan janji iman. Kita punya, kalau di yang untuk sekolah itu ada 3, pemberian. Ya, jadi kita kasih memang pemberian. Ada yang namanya janji iman. Ada yang namanya pinjaman kasih. Kenapa disebut pinjaman kasih ada kasihnya? Karena nggak ada labanya, nggak cari untung, nggak minta bunga, nggak ada riba di dalamnya. Jadi itu nih gue pinjemin nih, gue punya duit dingin gitu ya. Saya punya duit dingin, saya punya duit tidak terpakai. Saat ini tidak terpakai, tapi memang uang ini saya akan gunakan untuk sesuatu. Saat ini tidak dipakai, kebetulan nih
ngomongin lagi kok Erik kebetulan ya. Nah ini gereja nih lagi butuh. Tapi kalau saya memberikan ini, saya tidak bisa memberikan ini sebagai persembahan. Karena apa? Karena ini saya sudah alokasikan untuk yang lain. Penatalayan. Saya mengelola harta yang Tuhan miliki. Jadi saya sudah punya ini. Buat sesuatu ini buat ini buat ini. Ada kantongnya tersendiri. Nah kebetulan kantongnya ini saat ini itu lagi dingin. Tidak terpakai untuk saat ini dan untuk mungkin 1, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan. Karena gereja lagi butuh, sebenarnya saya nggak bisa bilang gereja lagi butuh. Karena gereja memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengambil bagian, itu lebih baik. Karena gereja memberikan kesempatan untuk jemaat mengambil bagian, maka ada yang bisa dipilih nih, kalau saya kasih ini sebagai persembahan, tidak mungkin. Karena apa? Karena ini saya masih butuhkan untuk 2-3 tahun ke depan. Kalau ini saya kasih misalnya, aduh saya masih merasa saya belum bisa. Kalau ini saya berikan sebagai janji iman, saya punya hal yang lain untuk bisa janji iman. Bukannya ini. Karena ini saya sudah punya kantongnya. Tapi saya mau mengambil bagian dengan memberikan pinjaman kasih. Saya kasih ke gereja, nanti gereja bisa kasih selama sekian waktu ini. Gitu. Tapi kalau misalnya, nah ini ya kembali kepada yang alokasinya dan tujuannya begitu ya. Kalau memang orang itu memang merasa, oh ini memang saya punya dan memang alokasinya adalah untuk pekerjaan Tuhan, maka ini saya bisa langsung kasih sebagai, bukan lagi sebagai janji iman, Pinjaman dia, sebagai persembahan, begitu, dan bukan sebagai pinjaman kasih. Oke. Thank you. Ya, mungkin mau ditambahkan, Bu, silakan. Ya, intinya begini, tidak ada yang salah dengan pinjaman kasih, hanya pinjaman kasih akan menjadi salah kalau itu menjadi opsi pertama dalam persembahan kita. Kalau kita mau berikan pinjaman kasih, itu berarti kita punya toh. Nah, harusnya opsi pertama adalah persembahan. Baru opsi kedua bisa berupa pinjaman kasih atau janji iman. Kalau sudah punya, tapi tidak mau kasih, maunya minjemin, ya itu tidak benar ya. Jadi pinjaman kasih itu tidak ada yang salah, tapi akan menjadi salah kalau itu menjadi opsi pertama dalam persembahan kita. Kok pelit banget gitu kira-kira begitu ya. Untuk Tuhan aja mau ngereditin Tuhan kira-kira begitu. Tapi itu bisa menjadi opsi kedua atau opsi ketiga setelah kita memang memberikan persembahan kita buat pekerjaan Tuhan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, ini pertanyaan. Apakah jenis usaha yang termasuk high risk, high gain? Iya kan? Masih termasuk jenis usaha yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Ini nih kayaknya ngomongin soal saham kah, termasuk kripto kah, termasuk yang lain-lain begitu ya, yang pokoknya resikonya tinggi tapi dapatnya juga gede begitu. Ada banyak pandangan. Goyang tuh. Rasa minyak yang goyang naik. Ada banyak pandangan tentang ini, gitu ya. Ada yang memang mengatakan ya itu memang usaha yang diberkenan Tuhan, ada yang bilang tidak karena termasuk judi, gitu ya. Kalau itu sesuatu yang merupakan judi, saya katakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ada yang judi? Ada. Ada aplikasi yang ditutup namanya Forex, Binomo, itu ditutup karena itu merupakan judi. Itu adalah usaha yang tidak diperkenan oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ingin dapat cepat. Ya itulah judi, ingin dapat cepat, lalu istilahnya membuang banyak, tapi akhirnya nggak dapat apa-apa ya. Pokoknya judi lah. Judi kan sesuatu hal yang tidak Tuhan suka, tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau sesuatu itu ada sesuatu yang memang memakai pemikiran, dianalisa, bagi saya itu sesuatu yang memang termasuk dalam hal bisnis juga lah ya, sesuatu yang memang diperkenan di hati Tuhan. Saham bagi saya itu sesuatu yang diperkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena melalui saham. Lalu termasuk yang pemerintah punya surat sertifikat ya.
surat yang berharga apalah begitulah ya gitu ya. Ya, SBN itu juga termasuk salah satu yang kita bagi saya itu berkenan karena itu membantu perekonomian. Salah satu juga yang peer-to-peer lending itu juga bisa membantu karena ada UMKM. UMKM yang juga mempergunakan peer-to-peer lending itu sebagai sarana untuk bisa mendapatkan uang untuk bisa membantu usahanya. Semua yang high risk ini, yang banyak resiko ini gitu ya. Tapi kalau dia memang menggunakan analisis, dia memang bukan judi aja, intinya bukan judi aja, itu bagi saya itu usaha, termasuk jenis usaha, termasuk bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau sudah judi, jangan pernah lakukan itu karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Nggak usah yang high risk, yang low risk juga nggak usah pakai itu kalau memang itu sudah merupakan judi. Gitu sih jawabannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Begitu juga dengan kripto begitu ya. Kripto juga begitulah ya. Jadi bisa disebut sebagai komoditi juga ya, komoditi pemerintah bisa dapetin itu juga. Contoh itu Ya, kalau judi itu contoh. Ada sebagian Yang mana judi judi? itu orang ada sebagian judi itu orang bisa analisa juga loh contoh. Mereka bisa memperhitungkan itu contoh. Oke. Ya. Yang pasti sebagai orang Kristen kalau kita tahu itu adalah judi, jangan lakukan itu. Jangan gunakan itu, jangan pakai itu. Ya. Karena apa? Karena kalau yang namanya kita pakai analisis apapun, prediksi apapun, itu kan namanya prediksi, itu kan namanya analisis. Belum tentu bisa 100% sesuai dengan apa yang kita analisiskan. Intinya kalau sesuatu itu kita sudah tahu bahwa itu adalah judi, sesuatu yang istilahnya kita tahu itu salah begitu ya, nggak usah dilakukan. Walaupun mendapatnya banyak, nggak usah lakukan itu. Tuhan tidak berkati hal itu. Itu sih, menurut saya. Apakah menjawab, Coach Yuan? Ya, mungkin ada yang mau tambahkan lagi yang lain? Tuhan tahu. Ya kok. Saya bukan mau menambahkan, saya mau menambah pertanyaan. Silakan kok. Tuhan tahu di Matius 25 perikopnya mengenai penghakiman terakhir. Jadi harta-harta yang ini tadi orang Kristen dan harta ini kita gunakan untuk, sebenarnya kan di sini kan disebutkan Tuhan tahu, kalau aku tidak punya pakaian, kalau haus, aku lapar, engkau tidak memberi aku makan, itu kan nanti penghakimannya itu di sini Tuhan. Jadi maka penghakiman itu, dan ini kalau tidak salah perikopnya ini penghakiman terakhir ya. Iya. Sampai ayat 40 berapa ini ya? 6 ya. Iya betul. Nah, 46. Ini kan kita harta ini apa kita kasih untuk kasih makan orang kah atau bagaimana Tuhan? Oke. Kita kasih ini sanksinya ini, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang yang kekal. Kekal. Iya. Jadi harta ini kita gunakan untuk kasih makan orang kah atau kita simpan? Oke, ya. Tadi prinsip yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika manusia merupakan penata layan, maka manusia bertanggung jawab kepada Tuhan. Namun di sisi lain, manusia juga bertanggung jawab kepada ciptaan Tuhan. Dengan harta yang Tuhan titipkan, manusia harus bisa dan mau ikut mensejahterakan sesamanya. Jadi, ketika Tuhan kasih kita harta, bukan berarti kita kasih makan dia terus gitu ya, bukan. Tapi kita ikut membantu dia. Jangan sampai kita kasih makan dia, tapi malah bikin dia terlena. Itu juga nggak bagus. Sesuatu itu yang nggak bagus. Kita kasih dia sesuatu begitu ya, kasih ikan terus begitu. Tapi kita nggak kasih pancing, itu salah. Tapi bukan juga berarti bahwa, oh ya sudah, karena ini memang harta itu di sini dikatakan
Aku lapar, engkau nggak kasih aku makan. Aku haus, engkau nggak kasih aku minum. Aduh, saya takut ini nanti penghukuman Tuhan. Ya udah, saya kasih semua yang ada pada diri saya ke orang itu, tapi keluarga saya kelaparan. Nah, itu juga tidak boleh. Itu namanya tidak bijak di dalam menggunakan harta yang Tuhan titipkan. Itu, Kak. Ya, makasih Tuan. Iya, Kak. Ada lagi? Ada tambahan? Tanggahan? Atau cukup? Ya. Kalau cukup, Contoh, ya, satu kalau lagi ini, boleh ya Cek. contoh. Boleh, Cek, boleh, Cek. Contoh, bagaimana dengan kutuk itu contoh. Tadi kan karma, sekarang kutuk contoh. Ada satu keluarga kan orang tuanya kan masih serumah tapi statusnya bukan seperti pasangan yang ada lah, seperti itu. Cerai hati mungkin bahasanya seperti itu. Dan anaknya pun seperti itu juga contoh. Ternyata ditarik ke atasnya mertuanya seperti itu juga. Apakah itu kutuk ya contoh ya, kuasa kutuk atau bagaimana itu bahasanya, tolong dijelaskan. Ya, saya dulu pernah dapat itu namanya dosa turunan. Nanti mungkin Musa bisa bantu saya ya. Saya pernah dapat itu waktu saya mau ke Papua. Kita semua tim itu harus yang namanya dapat materi. Salah satu materinya adalah tentang dosa turunan. Di situ dilihat bagaimana sisilah kakek nenek kita dari papa dari mama. Lalu kita lihat mana yang negatif-negatifnya begitu ya. Dan ternyata ketika dilihat itu ternyata ada yang namanya dosa turunan. Apa yang ada di kakek, ada di papa, ada di anak, termasuk ada di paman. Contohnya begini. Di keluarga saya itu ternyata banyak yang kawin cerai. Untungnya keluarga kami nggak puji Tuhan, nggak, bukan gitu ya. Tapi gini, dari engkong sama emak saya itu bisa, jadi punya yang namanya emak tiri. Mama saya punya emak tiri. Lalu adiknya mama saya itu kawin cerai. Ada berapa gitu ya kawin cerai. Kemudian dari keluarganya papa saya, kungkung sama poko saya, itu boleh dikatakan ya tadi, cerai hati begitu ya. Cerai hati. Jadi yang satu kemana, satu kemana. Nah anak-anaknya, jadi itu berarti adik-adiknya papa saya, itu semua kawin cerai. Gitu. Jadi kalau kata mentor saya, dia waktu itu mentor saya mengatakan itu dosa turunan, kawin cerai. Yang lainnya apa? Dosa mabuk, pemabuk. Dari mama saya aman, tidak ada yang pemabuk. Tapi dari papa saya pemabuk. Jadi asuh saya pemabuk, termasuk papa saya pemabuk. Gitu. Ternyata kungkung saya juga pemabuk. Lalu apa lagi? Wah, ada banyak. Jadi dibilang itu katanya dosa turunan. Saya nggak tahu bagaimana dengan istilahnya dengan pandangan kita ya. Nanti Nusa bisa bantu ya. Waktu itu saya baru lulus teologi, jadi diberitahu ini dosa turunan dan harus dipatahkan supaya tidak masuk di dalam keluarga kita. Lalu orang itu memberikan contoh. Di dalam Alkitab juga ada yang namanya dosa turunan. Contohnya apa? Abraham poligami, lalu masuk ke anak cucunya juga ada yang poligami. Kemudian ada juga yang dikatakan sayang salah satu anak. Jadi mulai dari Abraham katanya sayang salah satu anak, Yakub sayang salah satu anak, begitu juga dengan yang lain. Nah, oh ya Ishak ya, sorry, Ishak.
Ishak sayang salah satu anak, Yakub sayang salah satu anak. Jadi itu dikatakan ini contoh nih dosa turunan yang ada nih. Jadi bukan cuma poligami di dalam bapak-bapak patriarki kita, dalam bapak-bapak leluhur kita, tapi juga ada yang namanya sayang anak kepada salah satu aja. Itu termasuk dosa turunan. Nah, bagaimana pandangan saya? Jujur saya bingung. Oleh karena itu saya meminta Muse untuk menjawabnya. Silakan Muse. Yang pasti begini, bagi seorang Kristen tidak ada lagi dosa kutuk. Tidak ada. Semua kutuk sudah dipatahkan di salib. Bahwa ada orang tua begini, nanti anaknya ngikut begini, cucunya ngikut begini, itu juga bagi saya bukan dosa turunan juga. Tapi itu lebih pada faktor yang namanya problem keteladanan. Kesaksian hidup itu berbicara lebih keras daripada khotbah. Nah, itu juga di dalam keluarga begitu. Apa yang anak lihat dari orang tua itu terekam dan itu sangat mudah diduplikasi. Daripada orang tua memberikan ini dan itu, anak itu lebih mudah menduplikasi apa yang dilakukan. Jadi kalau lihat ada ya begitu ya, orang tua problem suami istri lalu anaknya juga begitu. Itu lebih pada karena faktor melihat. Dan ini masalah kompleks ya, masalah kompleks. Kalau tidak ada bimbingan, maka anak itu bisa membenarkan apa yang orang tua itu lakukan. Oh, ternyata boleh begini. Oh, aku juga boleh begini kalau begitu. Oh, orang tuaku kalau punya masalah ngambil jalannya begini. Oh, aku juga begini kalau begitu. Jadi lebih pada problem keteladanan ya. Alkitab ngomong kan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di rumah tangga itu pergaulan yang paling dekat kan di rumah itu. Dan kalau rumah tangga sudah menjadi contoh pergaulan yang buruk ya, semua yang ada di dalam rumah itu ya sangat mudah tertular begitu. Tapi apakah ini kemudian menjadi satu rumus yang mutlak? Tidak juga ya, tidak juga. Tapi berpotensi iya. Ya, adanya contoh yang tidak baik, kemudian akan melahirkan contoh-contoh yang tidak baik, itu bisa sangat terjadi. Itu pandangan saya. Terima kasih. Oke, makasih Musa. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, saya. Ya, ini ada satu lagi pertanyaan. Contoh, apakah hamba Tuhan boleh punya bisnis lain bekerja? Bisnis lain atau bekerja? Kalau buat saya, ini buat saya ya, kita mungkin bisa berbeda. Kalau dia adalah seorang hamba Tuhan full time dan betul-betul sudah yakin panggilan hidupnya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu, maka saya tidak setuju dan tidak pernah merasa itulah tidak setuju bahwa punya bisnis lain atau bekerja bagi saya. Hamba Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya full kepada Tuhan tidak boleh bekerja, tidak boleh punya bisnis lain. Kenapa? Karena dia full, sudah mengaku dirinya full mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Lalu bagaimana dengan nanti kalau saya di gereja, gerejanya kecil, itu nanti nggak ada pendapatan bla 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 bla. Lupa ya punya Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil dan yakin bahwa dirinya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan yang sediain semuanya. Tuhan janji nggak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Membiarkan umatnya kelaparan. Apalagi membiarkan hambanya kelaparan. Tidak akan. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang saat ini kayaknya punya bisnis tuh. Ada tuh gereja-gereja ini tuh hamba Tuhannya bisnis. Hamba Tuhannya gini-gini. Pertanyaan saya, apakah waktu dia menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, dia itu sudah betul-betul maksudnya sekolah, istilahnya kalau dikatakan betul-betul sekolah yang benar begitu ya, karena ada sekolah yang cuma 1 tahun jadi hamba Tuhan, ada yang cuma ikut-ikut gembalanya udah bisa jadi PDM tanpa tahu konsep-konsep yang benar. Itu sih menurut saya. Mungkin Musa bisa tambahkan. Ya, itu memang prinsipnya begitu. Jadi hamba Tuhan jelas tidak boleh berbisnis. Tapi bolehkah hamba Tuhan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa diberikan oleh gereja? Kalau bicara bekerja, memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa diberikan gereja itu boleh. Memenuhi kebutuhan hidup dan kemudian juga untuk menunjang pelayanan boleh. Contohnya Paulus. Paulus kan dia
selain memberitakan Injil kan dia juga bekerja. Tapi dia bukan berbisnis ya. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan pelayanannya dia. Itu masih boleh. Tapi itu kasus di mana tempat pelayanannya tidak bisa memberikan kecukupan. Kecukupannya bukan kelebihan, tapi yang cukup saja tempat pelayanan tidak bisa berikan. Mungkin tunjangan hanya bisa dibuat makan dalam sebulan cuma habis dalam buat makan 2 minggu. Lah 2 minggu bagaimana? Ya kalau dalam kasus itu hamba Tuhan boleh bekerja, tapi tidak berbisnis seperti definisi bisnis pada umumnya. Bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sekaligus menunjang pelayanannya. Kalau dalam kasus itu masih diperbolehkan. Ini banyak terjadi di pedalaman ya. Gereja-gereja tertentu kan kesulitan memberikan tunjangan sampai yang dalam taraf standar kebutuhan hidup lah. Nah, sehingga dalam kasus itu ya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan ya bekerja mungkin berladang segala macam. Tapi tidak berbisnis seperti definisi bisnis pada umumnya ya. Tapi meskipun demikian tetap di sini problem artinya yang seperti ini pun tetap harus menjaga hati. Ya, karena bisa saja kemudian hatinya mulai beralih ya. Lihat wah ini kok cuannya lebih enak berladang ya, kemudian abaikan pelayanan. Di situ menjadi pencobaannya. Tapi pada prinsipnya bisnis tidak ya. Tapi kalau gereja tidak bisa mencukupkan kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, dia bisa bekerja sebatas untuk memenuhi kebutuhannya. Itu kasus seperti itu. Oke, makasih Musa. Cuan. Iya kok. Sambung yang tadi sedikit lagi, Cuan. Iya kok, silakan kok. Konteksnya tadi itu kan orang miskin, Cuan, yang seperti enggak ada baju, enggak makan, maksudnya orang yang di penjara. Apakah kita enggak melakukan seperti itu, Cuan? Kita harus kasih makan kah, atau kunjungan ke gereja, ke penjara kah gitu? Untuk harta kita yang kita punya ini. Kira-kira enggak untuk ke situ kah, Cuan? Kan itu konteksnya kan orang miskin, Cuan, bukan kita bisa salah kasih orang ya. Ya, ini sebenarnya konteksnya juga bukan soal yang orang miskin atau apa ya, kok ya. Tapi ini bagaimana ternyata orang yang cuma mengatakan, kalau ini ya dilihat ya, engkau bilang aku Tuhan, tapi engkau lupa begitu. Jadi orang yang cuma sekedar omdo, yang mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Orang yang hanya sibuk dengan ini ya, mana ya? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ingat konteks dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu memiliki tingkat kebanggaan diri yang begitu luar biasa. Termasuk di dalamnya, mereka itu tidak mau bergabung atau tidak mau bergaul, bahkan tidak mau makan bersama dengan orang-orang marginal, kaum marginal, karena menganggap mereka tidak sesamanya. Jadi ini memang merupakan satu nas yang disampaikan untuk, dalam tanda kutip begitu ya, untuk menegur orang-orang Farisi ahli Taurat gitu, orang-orang Yahudi yang ternyata hanya sibuk dengan yang sifatnya lahiriah.
Begitu. Jadi bukan betul-betul bahwa ini adalah kita harus pergi ke penjara, walaupun memang bisa juga kita ke penjara. Bukan berarti kita betul-betul harus kasih pengemis, walaupun kita juga bisa kasih pengemis kalau nggak dilarang pemerintah gitu. Kalau nggak salah pemerintah sekarang udah larang kita untuk kasih ke pengemis. Bukan berarti ke situnya. Tapi bagaimana ini merupakan suatu ucapan yang teguran yang Tuhan sampaikan bahwa orang-orang itu terlalu pilih-pilih. Untuk menolong orang itu pilih-pilih. Untuk membantu orang itu pilih-pilih. Nah, itu yang Tuhan nggak mau. Begitu kok. Menjawab? Ya, terima kasih, Tuhan. Musa mau tambahin, Musa? Sudah cukup Contoh. Oke. Kalau sudah Contoh ya. mau titip doa untuk yang contoh doa sekalian untuk ini mamanya si Ciahui masuk rumah sakit, baru mertuanya Cici juga masuk rumah sakit. Lagi di ICU kemarin, baru pemulihan dari IABI, itu titipan untuk doa contoh. Sakitnya belum ketahuan itu ya? Siapa itu? Yang mamanya Ciahui sama yang mertuanya siapa? Mamanya Ciahui masih ada kemungkinannya tuh kayak ginjal gitu, ada infeksi ginjal ya. Kalau mertuanya Cici itu kemarin paru-paru contoh. Oke, ya. Ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini, untuk materi yang sudah kami bahas, untuk pertanyaan-pertanyaan yang boleh kami sama-sama jawab dan dengarkan. Ya, itu membuat kami memahami akan tanggung jawab kami sebagai penata layan yang Tuhan percayakan harta. Biarlah kami juga tetap mengingat bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatu, pemilik harta yang Tuhan percayakan kepada kami, dan biarlah kami bisa menjadi penata layan yang bijak, mempergunakan harta yang Tuhan percayakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kesejahteraan sesama kami, dan juga untuk terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada malam ini juga kami bersama-sama bersatu hati berdoa buat orang yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa buat mamanya Ciahui yang kemungkinan ada masalah dengan ginjal. Berdoa juga untuk mertuanya Cici yang juga masuk ICU kemarin, kemungkinan masalah paru-paru dan juga untuk pemulihan kakinya, lututnya IABI. Kami berdoa buat ketiga orang ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan-Mu kepada mereka melalui perawatan yang ada, yang di rumah sakit ataupun yang di rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka ketika mereka merasakan sakit. Tuhan memegang tangan mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk mamanya Ciahui, untuk mertuanya Cici, dan juga untuk IABI dalam pemulihan. Kami berdoa biarlah ketika mereka merasakan sakit, mereka tetap melihat bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka dan mereka tetap bisa menikmati Tuhan di saat-saat mereka sakit ini. Bahkan kalau boleh kami memohon melalui sakit ini mereka semakin percaya dan semakin bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa buat Ciahui, Cici, dan keluarga IABI yang merawat. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Kiranya kehadiran mereka boleh memberikan semangat kepada yang sakit ini. Kiranya kehadiran orang-orang keluarga yang merawat mereka, yang mengasihi mereka, membuat mereka menyadari bahwa mereka itu berharga dan mereka dikasihi sebagaimana Tuhan juga mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan ketiga orang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus bekerja, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.
kami bersyukur. Amin.